Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi kepada Talkshow Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa perkenalkan, nama saya Rani Rahmawati sebagai host, dan di samping saya ada narasumber Bapak Dr. Andes Haji Datam MPD, dan di samping saya ada Afri Maulana sebagai teman kita yang berinteraksi mewakili kalian semua yang ada di rumah. Dan tak lupa kepada Feni Melinda dan juga ada Adam Ferdiana. Dan langsung saja kita akan membahas materi selanjutnya. Sebelumnya kita di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang struktur dan kebahasaan, benar Pak? Betul. Ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang menyeleksi ragam informasi. Dan kepada narasumber silakan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang atau malam mungkin, tapi tetap semangat pagi. Anak-anakku sekalian di rumah, teman-teman Anda mewakili untuk bisa berinteraksi. Kalau kurang puas, Anda bisa komplain nih pada teman Anda untuk komen di bawah ini. Bisa bertanyanya yang lebih menukik ya, agar bisa tergali semuanya. Tapi juga tidak demikian, karena pertanyaan Anda yang disetorkan di tugas 1 itu akan diberi penilaian. Awas ya, ingat, beri penilaian itu. Setiap tugas masuk nilai. Jadi tidak bisa bermain-main dengan fakta, karena itu akan bagian memberikan sebuah jawaban bahwa guru harus bersikap yang yang netral ya, dan yang objektif. Kalau tidak mengerjakan tugas ya apa yang mau diberikan nilainya gitu, nggak bisa. Teman-teman, anak-anak sekalian di rumah, materi hari ini kompetensi dasarnya yaitu menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Jadi seolah-olah Anda itu nanti jadi tim redaksi, teman-teman di rumah itu, yang diharapkan mampu membuat teks editorial. Kalau melihat dari kompetensi dasarnya, menyeleksi ragam informasi berupa isu-isu gitu, berupa berita-berita dari beberapa surat kabar, diseleksi dengan tema yang sama sebagai bahan teks editorial. Jadi diharapkan pembelajaran ini setelah paham editorial itu apa, isinya apa, strukturnya bagaimana, kebahasannya seperti apa, membuat. Yang ketiga itu teori membuat seperti apa. Maka Bapak sampaikan seperti ini. Yang pertama, indikator pencapaian kompetensinya menganalisis informasi. Yang kedua, mempresentasikan ragam informasi. Ini mungkin mempresentasikan itu harusnya di dalam pembelajaran tatap muka. Ya, kalau di luar tatap muka kan sulit kan ya, PN ya. Kemudian menyimpulkan bahan teks editorial, simpulkan sendiri. Setelah diseleksi itu berarti kan dikumpulkan, ditik ulang menjadi sebuah informasi yang sama, tema yang sama dari sumber yang berbeda. Itu tutorial pembelajaran. Talkshow hari ini ya. Oke, baik. Iya. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita beranjak pembahasan lebih lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Ada. Silakan. Harus bertanya. Iya. Di kompetensi dasar kali ini kita akan menyeleksi nih ragam informasi. Nah, kan kita akan menyeleksi. Otomatis bagaimana dong cara menyeleksi ragam informasi dalam teks editorial supaya kita bisa menyeleksi dengan benar dan tepat gitu. Oke, silakan Pak. Dijawab. Bagus ya. Dam, bantu dong. Silakan Adam. Menyeleksi itu mengandung makna apa, Dam ya? Menyeleksi itu 1 atau 2, Dam? Menyeleksi itu berarti bendanya banyak lebih dari 1. Nah, itulah. Lebih dari 1. Iya. Jadi kalau menyeleksi ragam informasi, ini yang diminta Penny seperti apa, ya kumpulkan dulu informasinya lebih dari 1. Jadi kita harus berlangganan atau membaca lah, tidak berlangganan, membaca PR, membaca Kompas, Sindo, mungkin membaca majalah, menonton televisi. Itu kan sumber informasi. Diseleksi itu artinya dipilih mana yang akan menjadi tema dibuat editorial pada kesempatan ini. Maka betul Adam tadi bahwa menyeleksi itu tidak 1. Nah, ini tugasnya banyak, materinya sedikit. Artinya pilihlah tema-tema yang sama, berita-berita yang aktual, faktual, dan fenomenal. Jadi saat ini Anda bukan mencari editorial, mencari berita. Karena memposisikan diri akan menjadi tim redaksi. Ya kalau langkahnya itu kan tadi pemahaman menyeleksinya juga tidak harus lebih dari 1.
Berarti menemukan dulu, ya, menemukan dulu, kemudian memilih, memilah, dibaca. Jadi yang dibacanya berarti kaya informasi kita itu. Dibaca ini temanya tentang penyebaran COVID misalnya. Di koran ini begini, di surat kabar ini begini, di surat kabar ini begini. Dibaca informasi-informasi itu, mana yang merupakan sedang menjadi apa namanya fenomena di masyarakat, mana yang menjadi kontroversi. Konon kasus COVID-19 banyak dipolitisi dengan politik. Isunya seperti itu, entah kenyataannya seperti apa. Tentang fakta jumlah naiknya kasus yang sebenarnya tidak, penanganan kasus seperti A, B, C sebenarnya tidak. Ini yang benar yang mana? Maka Anda harus merangkum berbagai informasi dari berbagai media, yaitu caranya dengan cara menyeleksi, membaca lebih dari satu, memahami isinya, kemudian menyimpulkan menurut Anda jadi sebuah catatan tersendiri begitu. Kemudian juga oleh Anda dibahas dengan teman, dipresentasikan sebenarnya supaya ada tanggapan. Tapi kalau itu dalam proses tatap muka. Jadi kalau mau membuat editorial tidak mengumpulkan dulu isu atau menganalisis informasi, ya nggak bisa tuh. Gitu. Ya, oke. Oke, setelah menyeleksi harusnya ada rancangan dong, Pak. Iya benar. Ya. Dan bagaimana sih rancangan itu? Ya, oke, bagus. Rancangan menulis editorial itu tak ubahnya seperti kita akan merancang sebuah karangan. Tapi ini kan merancang artikel dan kita memposisikan diri sebagai tim redaksi. Kalau kita sebagai siswa sekarang berarti jadinya editorialan gitu. Tapi mengarah pada editorial yang sebenarnya kan gitu kan ya? Benar. Iya, ya. Kita apa namanya memiliki pemikiran kritis, berpikir kritis, berpikir dewasa, menyikapi sebuah persoalan dan membantu pembaca pada umumnya di rumah. Jadi pembelajaran yang dibuat hari ini tidak bisa seperti makan cabai dirasakan sekarang, tapi kekritisan kita bisa ditempatkan dalam posisi apa aja, termasuk dalam berorganisasi. Anak-anak sekalian di rumah sebelum ke rancangan tentu menyeleksi itu kembali ya, membaca isi berita, menemukan ide pokok. Masih ingat ide pokok atau gagasan utama? Iya benar. Ya, itu udah pembelajaran beberapa tahun ya. Beberapa tahun, dan memang di ujian nasional sebelum AKM itu selalu muncul mencari ide pokok, mencari gagasan utama. Jadi pokok pikiran atau ide utama yang memang ada di dalam setiap paragraf. Ya. Kemudian menemukan kesimpulannya seperti apa. Kalau bila perlu di sana mencatat istilah-istilah, kemudian menyimpulkan topik, kemudian menelaah struktur. Itu kalau membaca editorial punya orang lain. Jadi ketika naskahnya sudah ada, juga baca editorial orang lain sebagai perbandingan saja lah begitu. Karena kita kan bukan editorial beneran, tapi melatih menyusun editorial. Jadi merancangnya begini ya, satu, memahami isunya ya dari berbagai sumber. Ingat, dulu Bapak meminta teman Anda punya 5 sumber dari tema yang sama. Dulu ya, tutorial teman-teman Anda juga bisa dipublish banyak di Bapak. Kemudian menyusun argumen-argumen yang merupakan bagian di bawahnya, walaupun belum benar, tepat, yang penting nulis dulu, nanti diedit, diperbaiki lagi kesesuaian argumennya. Ya, harus mempunyai data yang cukup juga berkaitan dengan isu itu. Datanya yang cukup, datanya bukan di ini, tapi dibaca dari sumber-sumber lain datanya itu. Kemudian menyusun opini atau saran terhadap isu aktual itu. Biasanya opininya lebih cenderung kepada saran agar berita yang sedang diulas itu harusnya begini-begini. Jadi sarannya ditujukan kepada siapa. Itu rancangan teksnya ya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan yang kurang jelas? Silakan. Di sini kan menyusun saran ya Pak. Tadi dibahas saran. Nah, saran yang baik itu seperti apa sih Pak? Syarat-syaratnya untuk agar sarannya itu tersampaikan dengan baik gitu. Oh iya, terima kasih ya. Tentunya saran yang baik itu yang yang bisa dilakukan oleh pelaku yang diberi saran ya. Kalau kita menjalankan kepada teman di sekolah, nanti Anda sebaiknya berangkat sekolah naik bis. Nggak mungkin kan ya. Jadi saran yang tidak mungkin bisa dilakukan karena satu, tidak ada alat angkut bis. Jadi yang rasional lah gitu ya.
Jadi begini ya, kalau dikatakan saran yang baik memenuhi 2 syarat. Ya, satu diantaranya adalah menyampaikan saran harus dipertimbangkan ya kepentingan si penerima saran. Pertimbangkan, jangan menyinggung perasaan ya. Posisi pemberi saran dan penerima saran terkait isu yang dibahas harus nyambung lah begitu. Jangan sampai isunya ini sarannya ini nggak nyambung gitu. Serta dampak atau efek bila saran tersebut dilakukan. Jadi memang kita menulis di editorial media itu kan bisa didokumentasikan. Apabila kita menyinggung ranah hukum itu bisa dipersoalkan. Jadi memang sarannya juga saran yang baik. Ya. Berarti jangan sampai ya saran ini. Iya, menyimpang, menyinggung. Ya, apalagi dari sisi ranah ibadah ya atau apa namanya keagamaan. Itu nggak boleh. Jadi saran yang baik benar benar-benar bisa menjadi solusi bagi penerima saran itu, Pri ya, untuk memecahkan masalah dan praktis dapat dilaksanakan itu. Tuh ya. Oke, baik. Iya. Adam, apakah ada yang ingin ditanyakan? Afri, Feni? Cukup ya. Oke, apakah ada tambahan Bapak? Ya tambahannya tugas saja lah. Oh, tugas lagi. Oke, baik. Sebenarnya Ran itu materinya sedikit. Iya, benar. Cuman perlu latihan yang ditunggui banyak gitu kalau proses pembelajaran tatap muka. Siswa mungkin diminta oleh Bapak membawa 5 media cetak. Yang media cetak itu harus dianalisis, diambil berita-beritanya dari kelima itu digunting. Siswa dibuat berkelompok. Itu kan sesuatu yang mustahil hari ini. Jadi tugasnya itu ya bisa lebih memudahkan Anda enjoy di rumah sambil istirahat. Anda klik di Google, misalnya cari info berita ya, 5 topik berita yang sama dari media yang berbeda. Ya bisa dari surat kabar apa, cari aja. Begitu tentang apa topiknya dulu tentukan. Topiknya sama apa dengan teman? Bolehlah kalau masih bisa berkomunikasi ya lewat WA. Nggak harus mengapa mempersulit pembelajaran gitu. Topiknya harus beda masing-masing siswa. Hese atuh. Iya, kadang-kadang kan ini topik yang sedang dibahas sama itu karena memang isunya itu. Yang sekarang sedang diperbincangkan itu. Nggak mungkin bisa oleh Bapak dipisah menjadi berbeda isunya. Jadi carilah 5 berita dengan topik yang sama dari media yang berbeda. Yang kedua, berita yang dicari itu tadi kembali ke awal harus aktual, faktual, fenomenal, dan kontroversial. Iya, benar. Kalau tidak ada kontroversial dan fenomenal boleh, yang penting ada aktual dan faktual. Karena merujuk pada fenomenal dan kontroversial agak sulit, kita harus benar-benar menyikapi situasi dari berbagai media, baik dari media elektronik seperti TV itu, internet, atau dari Twitter, radio dari mana-mana gitu. Kita harus rajin melek gitu dan surat kabar. Yang penting ada 5 berita. Kalau syarat itu terpenuhi, aktual, faktual, fenomenal, dan kontroversial lebih bagus. Kemudian rangkum ke-5 berita tersebut dari tema yang sama, udah selesai. Jadi kita ngetik terus 1 halaman, setengah halaman bolehlah isi berita. Sumbernya sebutkan surat kabar apa, atau televisi tanggal berapa, isinya apa, tentang isu aktual yang temanya sama. Belum membuat editorial, baru mencari, tadi kan menganalisis berita. Itu ya tugasnya, kirimkan lewat Google Classroom. Oke, baik. Apakah ada tambahan tugas, Pak? Cukup. Oke. Buat teman-teman yang di rumah jangan lupa sebelum kalian mengerjakan tugas yang ini, tugas sebelumnya harap segera dikerjakan, diselesaikan. Ya, tujuannya biar tugas-tugas selanjutnya kita juga lebih mengerti. Iya, tidak ada yang sulit kan ya? Semoga ya, Pak. Awas yang sulit yang tidak mau bekerja. Iya, benar. Dan jangan lupa tetap editingnya dipakai, lebih fokus lagi, lebih teliti lagi, dan cukup Pak? Cukup. Oke. Apakah ada yang disampaikan teman-teman? Semangat, tetap jaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Oke, di sini juga kita tetap jaga jarak dan kita juga sudah bersertifikat sehat ya tentunya. Cek suhu sudah tadi pagi ya? Iya. Suhu, cuci tangan, maskernya sementara disimpan dulu. Oke. Baik. Talkshow kali ini kita tutup
Dan selanjutnya kita akan membahas tentang materi-materi selanjutnya ya Pak? Iya nanti. Atau ini materi yang terakhir? Oh masih ada dong. Oke, masih nanti ada ternyata teman-teman, dan apakah lagi. iya? Sekarang sampai di sini dulu. Oke, siap. Dan apakah ada tugas selanjutnya? Kita tidak tahu. Tetap tonton kami di Talkshow Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Saya Rani Rahmawati sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.